Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema bijak dalam bermedsos atau media sosial. Banyak kawan yang menanyakan apakah dengan mengupload ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, memasang status yang berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lainnya, menampakkan ibadah itu di media sosial dianggap bagian daripada riya. Maka untuk menjawab hal ini perlu kita teliti, perlu kita jawaban yang bijak juga. Tidak semua orang yang dengan memasang status itu dianggap riya, tapi juga tidak semua orang yang telah memasang status dianggap tidak riya. Kita harus dapat memilah dan memilih. Karena memang di dalam Islam ada satu amalan atau ada beberapa ibadah yang ibadah itu memang tidak bisa disembunyikan. Harus ditampakkan di depan umum. Seperti thalabul ilmi, mencari ilmu. Seperti berjihad di jalan Allah. Seperti sholat berjamaah. Seperti memberikan zakat fuqara dan masakin. Ada beberapa ibadah-ibadah yang tidak bisa ditampakkan, harus diperlihatkan pada orang banyak. Bahkan contoh langsung dalam kitab suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika engkau tampakkan sedekah itu, maka hal itu adalah baik. Namun jika engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada fuqara, maka hal itu lebih baik bagi kalian. Artinya apa? Baik sedekah yang ditampakkan. Kalau menurut ba'dul mufassirin, ini adalah sedekah tatawwu yang dimaksud, adalah sedekah sunnah. Baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, semuanya adalah baik. Tergantung niat. Kullun maqbulun idza kanatin niyah shadiqah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, semua baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan diterima oleh Allah asalkan niatnya benar. Oleh karena itu, untuk menghakimi orang-orang yang seringkali memasang status, misalnya alhamdulillah selesai juga tarawihnya, nikmatnya berbuka puasa, nikmatnya sedang berada di depan Ka'bah, indahnya bersujud di depan rumah Allah, atau bentuk foto atau bentuk video yang diupload ke media sosial, yang ditampakkan kepada banyak orang. Apakah itu termasuk bagian daripada riya? Maka jawaban saya belum tentu. Harus dilihat dari latar belakang niat dan tujuannya. Bahkan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili seringkali mengatakan kepada para muridnya, a'linu bi ta'atikum izharan li'ubudiyatikum kama yatazaharu ghairukum bil ma'asi. Syekh Abdul Hasan sering menasihati muridnya, tampakkan ketaatan kalian izharan li'ubudiyatikum, untuk menampakkan kehambaan atau penghambaan kalian. Karena orang-orang di luar kalian banyak yang menampakkan perbuatan maksiatnya, tidak malu memamerkan, mengupload, memasang status yang isinya adalah maksiat dan dosa. Oleh karena itu silahkan tampakkan ketaatanmu, izharan li'ubudiyatikum. Akan tetapi sekali lagi
kita harus benar-benar bisa menata niat dan langkah apa yang harus kita tempuh jika kita mau menampakkan amal seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, yang namanya riya, pamer, itu adalah summun qatilun muhbitun lil amal. Dalam kitab Minahus Saniyah disebutkan seperti itu. Kalau ibadah sudah tercampuri oleh riya, maka itu berarti kena racun yang mematikan, yang bisa meluluh lantakkan amal. Sehingga siapapun yang beramal dengan membawa riya di dalamnya, membawa sifat pamer, membawa sifat ingin dilihat dan diperhatikan orang lain, maka dia akan pulang tanpa membawa pahala sedikit pun. Oleh karena itu riya ini sangatlah berbahaya. Sekali lagi, riya ini sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, ketika kita menampakkan amal, apakah sudah kategori riya? Maka kita lihat As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nafa'is Al-Ulwiyah fi Masail Sufiyah. Beliau dengan indah memberikan jawaban. Lebih baik mana antara memperlihatkan amal atau menyembunyikannya. Dengan tafsil, dengan perincian yang luar biasa, beliau menyampaikan, fa'lam annal izhar afdal. Menampakkan amal ibadah ini bisa lebih utama liman la yakhsha ala nafsihi riya wa yarju ay yuqtada bih. Ada setidaknya 2 syarat. Boleh menampakkan amal ibadah pada orang lain, baik melalui media sosial atau secara langsung, dengan 2 catatan. Yang pertama, bagi orang yang tidak mengkhawatirkan dirinya riya, bagi orang yang sudah bisa menata hatinya, tidak terjerumus ke dalam kubang riya. Kemudian yang kedua, 2 syarat ini harus selalu bergandengan bagi orang yang ketika melakukan amal ibadah itu akan ditiru oleh yang lainnya. Jika tujuan 2 ini sudah terkumpul, dia sudah bisa menata hatinya, tidak khawatir akan riya. Kemudian dia juga ketika melakukan atau mengupload hal itu akan memiliki efek ditiru dan diikuti oleh yang lain, maka al-izharu afdal, kata Imam Al-Haddad. Boleh, silahkan menampakkan ibadah agar diikuti yang lain dan dia sudah bisa menata hatinya jauh dari riya. Akan tetapi sebaliknya, wal ikhfa'u afdal, menyembunyikan ibadah, jangan ditampakkan, jangan diupload ke media sosial, jangan bikin status. Ini lebih utama bagi siapa? Mereka yang belum bisa menata hatinya. Kalau hatinya belum bisa tertata, jangan-jangan kalau mengupload video ibadahnya, foto ibadahnya, atau memasang statusnya, dia terjerumus ke dalam riya. Niatnya hanya untuk memamerkan ibadahnya. Dan juga tidak kategori orang yang diikuti ketika memperlihatkan ibadah tersebut. Maka yang afdal adalah ikhfa. Maka bagi dia sudah seharusnya untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Kemudian rincian yang ketiga, fa in aminar riya walam yarju al-iqtida au aksuhu fal ikhfa'u afdal. Jika orang tersebut sudah bisa menata hatinya, tidak khawatir terjerumus ke dalam riya, akan tetapi dia tidak tipe orang yang diikuti ketika memamerkan ibadahnya, atau sebaliknya, jika dia menampakkan ibadahnya diikuti oleh orang banyak, akan tetapi hatinya belum bisa tertata ketika menampakkan ibadahnya, masih khawatir terjerumus ke dalam riya, 2 orang ini fal ikhfa'u afdal, menyembunyikan ibadahnya lebih utama. Jika kita simpulkan, jika orang mau menampakkan ibadahnya harus punya 2 syarat. Yang pertama, sudah bisa menata hatinya, tidak khawatir terjerumus dalam riya. Yang kedua, agar diikuti oleh yang lain. Tapi kalau hatinya belum tertata dan juga tidak diikuti oleh orang yang lain, maka sebaiknya dia menyembunyikan ibadahnya. Kemudian yang ketiga, jika dia sudah aman dari riya, akan tetapi tidak diikuti oleh orang lain ketika menampakkan ibadahnya,
atau diikuti oleh orang lain ketika menampakkan ibadahnya, akan tetapi hatinya belum aman dari riya, sebaiknya juga menyembunyikan ibadahnya. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ulasan yang sekelumit ini memberikan gambaran sejelas-jelasnya bagi kita, di mana kita tidak boleh secara langsung atau begitu cepat menjustis seseorang. Ketika ada orang yang membuat status, langsung kita justis dia sebagai orang yang riya, belum tentu. Siapa tahu di balik dia mengupload, di balik dia memasang statusnya ada niatan baik agar ditiru oleh orang yang lain, dan dia sudah bisa menyelamatkan hatinya dari riya. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, kepada saudara kita. Mudah-mudahan semua mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Sampai di sini mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.